memang kau masih cinta atau kau hanya bersandiwara? Begitu gampang kau main mata. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan PPT kami yang berjudul Persilangan di Hibrid dan Monohibrid. Perkenalkan, nama saya Juang Krisul Tarigan. Perkenalkan juga nama teman-teman saya Mario Kevin Siminang Khalid, Raskar Halawa, Faras Angeli Sukma, Epi Karyawati Lavau, Lydia Angel Natalia. Kita bisa lihat di slide yang pertama ini, persilangan di hibrid dan monohibrid. Persilangan di hibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Misalnya persilangan antara tanaman ertis berbiji bulat dan berwarna hijau dengan tanaman ertis berbiji kisut dan berwarna coklat. Padi berumur pendek dan berbulir sedikit dengan padi berumur panjang dan berbulir banyak. Kita bisa lihat juga di percobaan Mendel yang melibatkan dua sifat sekaligus disebut percobaan di hibrid. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembentukan gamet setiap pasang alel dalam satu lokus bersegregasi dan akan berpadu secara bebas dengan alel dari lokus lainnya. Dirumuskan dari hasil observasi terhadap penyebaran fenotip F2, persilangan di hibrid Mendel memperoleh perbandingan fenotip F2 sama dengan 9:3:3:1. Misalnya persilangan dengan dua sifat beda antara biji bundar kuning dengan keriput hijau. Kemudian F1 yang diperoleh biji bundar kuning. Hal ini terjadi karena setiap gen dapat berpasangan secara bebas, artinya biji bundar dominan terhadap keriput, dan kuning dominan terhadap hijau. Antara F1 menghasilkan keturunan F2. Dengan perbandingan fenotip antara bulat kuning, kuning, bulat hijau, keriput hijau, sama dengan 9:3:3:1. Contoh persilangan di hibrid. Memperoleh hasil yang tetap sama dan tidak berubah-ubah pada pengulangan dengan kombinasi sifat yang berbeda. Prinsip segregasi berlaku untuk kromosom homolog. Pasangan-pasangan kromosom homolog yang berbeda mengatur sendiri pada khatulistiwa metafase dengan secara bebas dan tetap bebas dalam meiosis. Gen-gen yang tidak terpaut mengalami pemilihan secara meiosis. Pengalaman ini menghasilkan formulasi hukum genetika Mendel kedua, yaitu hukum pemilihan acak yang menyatakan bahwa gen-gen menentukan sifat-sifat berbeda dipindahkan secara bebas dengan yang lain. Oleh sebab itu, akan timbul lagi pilihan acak pada keturunannya. Individu-individu bikin disebut dihibrida atau hibrida dengan dua sifat beda. Ciri khas karya Mendel yang cermat ialah bahwa ia lalu menanam semua ertis dan membuktikannya adanya genotipe terpisah di antara setiap ertis. Kombinasi baru pada ciri-cirinya persilangan bertujuan untuk mempelajari hubungan antara pasang-pasangan alela dari karakter tersebut untuk tanaman kapri atau ertis yang memiliki biji bulat warna kuning atau disebut dengan B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan kapri berbiji keriput warna hijau atau disebut dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Keturunan F1 dari persilangan antara dua induk bitua yang homozigot tersebut menghasilkan hibrida bagi kedua pasangan tersebut. Kita juga bisa lihat di contoh pertama ini. Contoh lain persilangan hibrid yaitu persilangan antara biji kacang ercis berbentuk bulat berwarna kuning dengan biji berbentuk kisut dan berwarna hijau. Kita juga bisa lihat di contoh nomor 2, 3/16 bagian atau sama dengan bulat hijau. Yang nomor 3, 3/16 bagian kisut kuning, atau yang nomor 4, 1/16 bagian kisut hijau. Hukum Mendel 2 merupakan hukum pengelompokan gen secara bebas, berdasarkan percobaan anggota dari sepasang gen memisah secara bebas, tidak saling mempengaruhi etika berlangsung meiosis. Selama ini pembentukan gamet-gamet persilangan ini dapat membuktikan kebenaran hukum Mendel 2, yaitu bahwa gen-gen terletak pada kromosom yang berlainan akan bersegregasi secara bebas dan dihasilkan 4 macam fenotip dengan perbandingan 9:3:3. Satu percobaan yang dilakukan persilangan di hibrid dapat dipraktikkan dengan menggunakan kancing genetika berwarna merah, putih, hijau, dan hitam.
Jika persilangan monohibrid kita hanya memperhatikan satu sifat beda saja, maka pada persilangan hibrid kita akan memperhatikan dua sifat beda atau lebih. Misalnya warna buah dan bentuk buah, warna buah dan bentuk buah, dan rasa buah. Pada persilangan di hibrid berlaku hukum dua Mendel. Karena pada saat membentuk F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Perhatikan contoh berikut. Persilangan antara biji bulat kuning atau sebut dengan B besar, B besar, K besar, K besar dengan biji kisut hijau. Atau disebut juga B kecil, K kecil, K kecil. Biji bulat B besar dominan terhadap biji kisut atau B kecil yang warna kuning. K besar dominan terhadap warna hijau. K kecil lakukan persilangan sampai mendapatkan F2. Proses dan hasil persilangan di hibrid. Prosesnya antara tanaman ercis berbiji bulat warna kuning dengan tanaman ercis berbiji bulat warna hijau. Dengan menyilangkan tanaman F1 dengan sesama diperoleh perbandingan fenotip sebagai berikut. 9/16 bulat kuning atau 3/16 bulat hijau atau 3/16 kerut kuning atau 1/16 kerut hijau. Dari hasil persilangan sesama F1 bulat kuning enterozygotik pada tanaman ercis F2 diperoleh 16 variasi genotip. Perbandingan fenotip 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kerut kuning, 1 kerut hijau. Atau disebut dengan B, persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga, merah atau putih, atau bentuk buah, bulat atau lonjong. Pada persilangan monohibrid berlaku hukum Mendel 2 karena saat pembentukan gamet kedua, G2 gen di dalam alel yang sebelumnya perpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel anak gamet. Secara bebas ini maksudnya adalah pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi oleh pengaruh pasangan gen lainnya. Muncul secara penuh dan sifat domisasi yang tidak muncul secara penuh atau disebut intermediate. Ada juga kita bisa lihat seperti kasus domisasi penuh. Persilangan antara kasus ini akan terjadi apabila sifat gen satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen lainnya. Akibat sifat gen yang lebih kuat itu adalah menutupi sifat gen yang lemah atau disebut dengan gen resesif. Perhatikan contoh di bawah ini. Persilangan antara bunga mawar merah dengan bunga mawar putih dengan gen M bersifat dominan penuh terhadap M kecil. Lakukanlah persilangan sampai mendapatkan F2. Kita juga bisa lihat ciri-ciri persilangan monohibrid ini antara lain adalah satu, sifat karakter yang tampak pada setiap organisme baru ditentukan oleh sepasang gen yang dibawa oleh gamet induk. Yang nomor 2, setiap pasang gen merupakan sifat karakter alternatif sesamanya. Nomor 3, jika sepasang gen dapat secara bersama-sama, maka sifat yang muncul sangat dipengaruhi oleh gen dominan. Pada waktu proses pembentukan gamet, pasangan gen induk mengalami pemisahan secara bebas, di mana dalam setiap gamet berisi satu gen dari pasangan gen tersebut. Kita bisa didasarkan pada hasil persilangan seperti yang dilakukan Mendel, maka ciri-ciri persilangan monohibrid diantaranya adalah 1, hanya memperhatikan pada sifat beda. Yang 2, fenotip ditentukan oleh sepasang gen. Yang nomor 3, pada persilangan sesama individu, galur murni dihasilkan fenotip F1 atau sebenarnya 100% seragam. Nomor 4, setiap genotip dilambangkan dengan sepasang huruf yang sama. Yang nomor 2, F2 memiliki jumlah genotik maksimal 4 variasi. Terima kasih Bu, hanya ini PPT yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurang atau isinya kurang berkenan, mohon respon atau partisipasi Ibu untuk menyampaikan materi kami ini. Terima kasih, selamat malam Bu. Dah.